Perkenalkan, nama saya Algi Septrio Solihin. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jogai Fernanda. Perkenalkan, nama saya Maslan. Halo, perkenalkan nama saya Septia Tania. Saya Maya. Saya Widya Yujuati Fania. Saya Rahma Sarita. Saya Reva Andriani. Pengertian biaya terkait periode. Biaya terkait periode adalah biaya yang dicatat sesuai dengan periode akuntansi di mana biaya tersebut terjadi, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam praktik akuntansi, biaya ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, ada pengeluaran pendapatan. Yang kedua, ada pengeluaran modal. Pengeluaran pendapatan. Definisi dari pengeluaran pendapatan adalah pengeluaran yang manfaat ekonominya hanya berlaku pada periode berjalan atau jangka pendek. Pengeluaran ini tidak menambah nilai aset tetap atau memperpanjang umur ekonomis aset, melainkan hanya menjaga aset tetap berfungsi sebagaimana mestinya. Contoh dari pengeluaran pendapatan yang pertama, ada biaya operasional seperti gaji karyawan, listrik, air, telepon. Yang kedua, ada pembayaran aset seperti servis rutin, pengecatan gedung tahunan. Yang ketiga, ada biaya penjualan dan distribusi seperti iklan, promosi, ongkos kirim barang. Yang keempat, ada bahan baku dan perlengkapan seperti bahan mentah produksi, tinta printer, kertas kantor. Dan yang kelima, ada pajak tahunan, pajak kendaraan, dan pajak iklan. Manfaat dari pengeluaran pendapatan ialah yang pertama, menjamin kegiatan operasional berjalan lancar. Yang kedua, menjaga agar aset tidak cepat rusak. Yang ketiga, membantu menghasilkan pendapatan periode tersebut. Yang keempat, menekan risiko kerusakan dan gangguan operasional. Karakteristik dari pengeluaran pendapatan yang pertama, bersifat rutin dan berulang. Yang kedua, nilai relatif lebih kecil dibandingkan pengeluaran modal. Yang ketiga, diakui sebagai biaya pada laporan laba rugi. Yang keempat, tidak meningkatkan nilai atau kapasitas aset. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Lan. Oke, selanjutnya pengeluaran modal. Pengeluaran modal adalah pengeluaran yang manfaat ekonomi dirasakan lebih dari satu periode akuntansi. Biasanya berupa investasi dalam aset tetap yang menambahkan nilai dan memperpanjang umur ekonomis atau meningkatkan kapasitas produksi. Contohnya, pembelian aset tetap. Yang kedua, pembangunan. Yang ketiga, renovasi besar. Dan yang keempat, perbaikan mayor mesin. Dan kelima, biaya instalasi. Nah, selanjutnya manfaat. Manfaatnya berikut ini. Memberikan manfaat jangka panjang dan meningkatkan kapasitas efisien, lalu menambahkan nilai perusahaan melalui aset dan memberi keunggulan kompetitif karena fasilitas lebih baik. Nah, ada juga karakteristiknya. Karakteristik berikut, dia mempunyai bersifat sekali-sekali aja, nggak rutin. Lalu, nilai relatif besar, lalu dicatat sebagai aset tetap di neraca, lalu dialokasikan ke laba rugi lewat depresiasi, memperpanjang umur ekonomis atau meningkatkan nilai aset. Saya selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mas Lan tentang perbedaan utama pengeluaran pendapatan revenue dan pengeluaran modal kapital. Jangka waktu manfaatnya, kalau jangka pendek itu kurang dari 1 tahun, sedangkan jangka panjang itu lebih dari 1 tahun, bertujuan untuk menjaga kelancaran operasi rutin, menambah nilai, umur kapasitas aset, frekuensi rutin, dan berulang. Jarang terjadi, sekali-sekali dampak pada aset tidak menambah nilai aset, menambah atau memperpanjang umur aset. Pencatatan akuntansi, laporan laba rugi atau biaya, dan neraca aset tetap. Contohnya gaji, listrik, servis mesin, beli mesin baru, renovasi gedung. Di sini pentingnya untuk membedakan mengapa harus dibedakan antara pengeluaran pendapatan dan modal. Yang pertama ada kebenaran laporan keuangan supaya agar laba tidak salah hitung. Kemudian ada pajak,
perlakuan pajak berbeda atau biaya langsung vs aset yang didepresiasi. Kemudian ada pengambilan keputusan. Manajemen bisa menentukan mana investasi jangka panjang dan mana biaya rutin transparansi. Kemudian ada keuangan investor. Keuangan investor dan kreditor bisa menilai kondisi perusahaan dengan benar. Contoh sederhana studi kasusnya, misalnya perusahaan mempunyai mesin servis dan rutin servis mesinnya itu 5 juta dan pengeluaran pendapatan dicatat sebagai biaya operasional di laba rugi. Dan ganti komponen utama mesin 50 juta sehingga umur bertambah menjadi 5 tahun. Pengeluaran modal lalu dicatat sebagai aset tetap di neraca. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang balance scorecard dan semua perspektifnya. Balance scorecard atau BSC adalah suatu kerangka kerja yang digunakan untuk mengukur dan mengelola kinerja suatu organisasi dengan pendekatan yang seimbang. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Robert Kaplan dan David Norton pada tahun 1992. Balance scorecard dirancang untuk memberikan pandangan yang kompresif tentang kinerja organisasi, melampaui fokus tradisional hanya pada aspek keuangan. Dalam balance scorecard, kinerja organisasi diukur melalui 4 perspektif utama yang saling terkait, yaitu menyoroti efisiensi dan aktivitas proses internal organisasi. Dalam proses ini, diidentifikasi indikator kunci yang berkaitan dengan proses-proses yang menghasilkan produk atau layanan, termasuk inovasi, kualitas, dan produktivitas. Adapun 4 perspektif balance scorecard atau BSC yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perspektif keuangan. Perspektif keuangan merupakan perspektif yang tidak bisa diabaikan. Pengukuran kinerja keuangan menunjukkan apakah perencanaan, implementasi, dan pelaksanaan serta strategi memberikan perbaikan mendasar. Perbaikan tersebut dapat berupa gross operating income, return on investment, atau economic value added. Balance scorecard dapat menjelaskan lebih lanjut tentang pencapaian visi yang berperan di dalam mewujudkan pertambahan kekayaan sebagai berikut. Yang pertama, peningkatan kepuasan customer melalui peningkatan revenue. Yang kedua, peningkatan produktivitas dan komitmen karyawan melalui cost effectiveness sehingga terjadi peningkatan laba. Yang ketiga, peningkatan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan financial returns dengan mengurangi modal yang digunakan atau melakukan investasi dalam proyek yang menghasilkan return yang lebih tinggi. Oke, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Yoga Fernanda. Prinsip balance scorecard bisa disingkat BSC. Harus ada keseimbangan antara perspektif keuangan dan perspektif non-keuangan. Yang perspektif keuangan tidak bisa bekerja tanpa adanya perspektif non-keuangan. Misalnya saja laba yang diperoleh perusahaan karena produk tersebut memiliki nilai manfaat bagi konsumen, atau bisa saja karena faktor SDM dan proses bisnis dari perusahaan tersebut.
perspektif pelelangan. Dalam perspektif pelelangan ini, perusahaan atau terlebih dahulu menentukan segmen pasar dan pelanggan yang menjadi target selanjutnya. Manajer harus menentukan alat ukur yang terbaik untuk mengukur kinerja dari tiap unit operasi dalam upaya mencapai target finansial. Apabila satu unit bisnis ingin mencapai kinerja keuangan yang besar dalam jangka panjang, mereka harus menciptakan dan menyajikan suatu produk baru atau jasa yang bernilai lebih baik kepada pelanggan atau tolak ukur pelanggan dibandingkan dalam dua kelompok, yaitu core measurement group, kelompok inti, dan customer profession, kelompok penunjang. Kelompok ini atau core measurement terdiri dari pangsa pasar atau market share, tingkat perolehan pelanggan baru atau customer action, kemampuan perusahaan mempertahankan para pelanggan lama atau customer retention, tingkat kepuasan pelanggan atau customer satisfaction, tingkat profitabilitas pelanggan atau customer profitability. Sedangkan kelompok penunjangan ini dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu atribut produk, harga untuk fungsi, hubungan dengan pelanggan, cinta, dan reputasi. Terima kasih. Perspektif proses bisnis internal. Perspektif proses bisnis internal menampilkan proses kritis yang memungkinkan unit bisnis untuk memberi value proposition yang mampu menarik dan mempertahankan pelanggannya di segmen pasar yang diinginkan dan memuaskan para pemegang saham. Tiap perusahaan mempunyai proses dan nilai yang unik bagi pelanggannya. Secara umum, hal tersebut terbagi menjadi 3 prinsip dasar perspektif proses bisnis internal, yaitu yang pertama, proses inovasi. Proses inovasi adalah bagian terpenting dalam keseluruhan proses produksi, tapi ada juga perusahaan yang menempatkan inovasi di luar proses produksi. Dalam proses inovasi itu sendiri terdiri atas 2 komponen, yaitu identifikasi keinginan pelanggan dan melakukan proses perancangan produksi yang sesuai dengan keinginan pelanggan. Bila hasil inovasi dari perusahaan tidak sesuai dengan keinginan pelanggan, maka produk tidak akan mendapat tanggapan positif dari pelanggan. Hal tersebut tidak memberi tambahan pendapatan bagi perusahaan. Intinya, proses inovasi harus bisa memberikan nilai yang diinginkan konsumen. Kedua, proses operasi. Proses operasi adalah aktivitas yang dilakukan perusahaan yang dapat dilihat dari perencanaan, pembentukan bahan mentah hingga menjadi produk jadi. Proses marketing hingga proses transaksi antara perusahaan dan pembeli. Proses ini menekankan kepada penyampaian produk kepada pelanggan secara efisien, tepat waktu, dan berdasarkan fakta yang menjadi fokus utama dari sistem pengukuran kinerja. Sebagian besar organisasi selanjutnya akan dijelaskan oleh Setia Tania. Layanan pengenalan merupakan diberikan oleh perusahaan atau bisnis kepada konsumen sebagai jaminan mutu produk yang telah dibeli oleh konsumen. Banyaknya bentuk layanan pengenalan, misalnya layanan konsultasi, perbaikan, perawatan, hingga generasi. 4. Perspektif pelajaran dan pertumbuhan. Perspektif balance scorecard, biasa disingkat sebagai BSC, ini menyediakan instruktur bagi tercapainya ketiga perspektif sebelumnya, serta untuk menghasilkan pertumbuhan dan perbaikan jangka panjang. Penting bagi suatu badan usaha saat melakukan
berinvestasi dan tidak hanya pada peralatan untuk menghasilkan produktif jasa, tetapi juga melakukan integrasi pada instruktur, yaitu contohnya sumber daya manusia dan sistem prosedur. Tolak ukur kinerja keuangan pelanggan dan proses bisnis internal bisa menjadi pemicu antara kemampuan yang ada dari manusia, sistem, dan prosedur. Untuk memperkecil kesenjangan, maka suatu perusahaan harus melakukan integrasi dalam bentuk rekruting karyawan, yaitu meningkatkan kemampuan sistem teknologi, informasi, serta atau ulang prosedur yang ada. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Widya. Fungsi Balance Scorecard atau BSI. Pada awalnya, BSI hanya digunakan untuk memperbaiki sistem pengukuran keuangan, kemudian meluas dan digunakan untuk mengukur 4 perspektif, yaitu keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Lebih jauh, Balance Scorecard atau BSI memiliki fungsi, yaitu yang pertama, sebagai alat ukur perusahaan apakah visi dan misi yang dianut telah tercapai. Yang kedua, sebagai alat ukur keunggulan kompetitif yang dimiliki perusahaan. Yang ketiga, sebagai panduan strategis untuk menjalankan bisnis. Yang keempat, alat analisis efektivitas strategi yang telah digunakan. Yang kelima, memberikan gambaran kepada perusahaan terkait SWOT yang dimiliki. Yang keenam, sebagai alat key performance indikator perusahaan. Yang ketujuh, sebagai feedback terhadap shareholder perusahaan. Selanjutnya yang kedelapan, sebagai alat komunikasi, informasi, dan sistem analisis pembelajaran perusahaan. Balance Scorecard atau BSI bisa dikatakan sebagai alat ukur yang paling sederhana dalam perusahaan, sehingga banyak kelemahan-kelemahannya. Salah satu kelemahannya yaitu informasi yang disajikan terbatas dan kurang akurasi, sehingga tidak bisa melihat faktor-faktor lain yang bisa mempengaruhi performa perusahaan. Misalnya saja, saat terjadi krisis kebijakan pemerintahan atau kejadian di momen-momen tertentu. Namun begitu, perusahaan akan tetap harus memiliki acuan pengukuran seperti Balance Scorecard, karena di dalamnya terdapat 4 perspektif utama yang menjadi poin penting dalam bisnis.